Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yosina Sohwat. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat periodik unsur dalam satu golongan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat unsur dalam satu golongan. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan, kita harus ketahui sebenarnya apa sih sifat periodik unsur? Teman-teman, sifat periodik unsur adalah sifat unsur yang berubah secara teratur sesuai dengan perubahan nomor atomnya. Dan video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat unsur dalam satu golongan. Sifat unsur yang berubah secara teratur disebut dengan sifat periodik unsur. Sifat-sifat unsur yang mengalami keperiodikan meliputi jari-jari atom, potensi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Teman-teman, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai pada kulit terluar. Pada tabel sistem periodik unsur, jari-jari atom untuk unsur dalam satu golongan semakin ke bawah akan semakin besar. Nah, hal ini disebabkan karena dalam satu golongan, semakin ke bawah letak suatu unsur dalam sistem periodik, semakin bertambah jumlah kulitnya. Oleh karena itu, jari-jari atomnya juga akan semakin bertambah. Jari-jari atom. Dalam satu golongan, konfigurasi unsur-unsur satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama dan jumlah kulit yang bertambah. Akibatnya, jarak antara elektron valensi dan inti semakin jauh, sehingga jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Kita lihat contoh dari natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Unsur-unsur ini mempunyai jumlah elektron valensi yang sama, tetapi jumlah kulitnya berbeda karena penambahan jumlah kulitnya. Akibatnya, jarak antara inti atom dan kulit terluar semakin jauh, sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Nah teman-teman, ini adalah tabel dari jari-jari atom beberapa unsur. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui jari-jari atom dari litium? Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak jumlah kulit yang ada di suatu atom, maka jari-jari atomnya juga semakin besar. Jari-jari atom dari natrium lebih panjang daripada jari-jari atom litium, karena jumlah kulit yang dimiliki oleh natrium lebih banyak daripada dengan atom litium. Nah, yang kedua yaitu jumlah kulit dari dua atom. Jika jumlah kulit dari dua atom itu sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjang jari-jari atomnya yaitu muatan inti atom. Nah teman-teman, ini adalah gambar grafik jari-jari atom dengan angstrom. Nah, dari grafik ini, unsur-unsur dengan golongan yang sama, maka jari-jari atom akan meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Dengan kata lain, dari atas sampai ke bawah, jari-jari atom akan semakin bertambah. Maka bisa disebabkan karena bertambahnya orbit atau lintasan elektron, jadi volume atom mengembang dan jari-jari atom semakin besar. Gak seperti bola, sebuah atom tidak mempunyai jari-jari atom yang tetap. Jari-jari atom cuma bisa didapatkan dengan mengukur setengah dari jarak antara dua buah atom yang berapitan. Nah, pada atom yang sama, kamu bisa dapat jari-jari yang berbeda tergantung dari atom yang berapitan dengannya. Kedua atom ini saling menarik satu sama lain, jadi jari-jarinya lebih pendek dibanding kalau mereka cuma bersentuhan saja. Yang berikutnya yaitu potensi ionisasi. Potensi ionisasi yaitu besarnya energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom netral dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektron sehingga tidak ada gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron tersebut. Potensi ionisasi. Nah teman-teman, potensi ionisasi juga dapat didefinisikan sebagai energi untuk menyebabkan ionisasi. Energi untuk melepaskan elektron terluar disebut potensial ionisasi pertama. Dengan kata lain, potensi ionisasi pertama ialah energi pembentukan ion bermuatan positif 1. Dan apabila atom tersebut melepaskan elektronnya yang kedua, diperlukan energi yang lebih besar dan dinamakan dengan potensi ionisasi kedua. Demikian seterusnya, sehingga potensial ionisasi cenderung meningkat dengan semakin banyaknya jumlah elektron yang dilepaskan dari suatu atom. Pada tabel periodik unsur, potensial ionisasi pertama untuk unsur dalam satu golongan semakin ke bawah, potensial ionisasinya akan semakin kecil. Kenapa? Hal ini disebabkan semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar, sehingga kulit elektron terluar semakin besar. Akibatnya, elektron yang terikat
paling luar semakin lemah, dan untuk melepaskan ke elektronnya memerlukan energi yang kecil. Potensi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya bergantung pada konfigurasi elektron dalam kulit. Oh, jadi teman-teman, ternyata potensi ionisasi juga bergantung ya pada jari-jari atomnya. Nah, teman-teman, sifat-sifat unsur yang berikutnya yaitu afinitas elektron. Teman-teman, afinitas elektron yaitu besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron ion bermuatan negatif 1. Teman-teman, pada tabel sistem periodik unsur, afinitas elektron untuk unsur dalam satu golongan semakin ke bawah cenderung akan semakin kecil. Karena semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarikan dari inti atom semakin lemah dan semakin sulit untuk menangkap elektron. Nah, teman-teman, ternyata untuk afinitas elektron juga berkaitannya dengan jari-jari atom. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwa semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar, sehingga gaya tarikan dari inti atom semakin lemah dan semakin sulit untuk menangkap elektron. Nah, teman-teman, untuk sifat-sifat unsur yang berikutnya yaitu keelektronegatifan. Nah, teman-teman, untuk sifat-sifat unsur yang keempat yaitu tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan relatif suatu atom untuk mengikat elektron. Teman-teman, keelektronegatifan diukur berdasarkan sifat atom dalam molekul. Harga keelektronegatifan tidak mempunyai satuan karena hanya merupakan besaran perbandingan atom yang satu dengan atom yang lain. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang memiliki nilai antara 0,7 sampai dengan 4,0. Dengan standar keelektronegatifan, atom H sebesar 2,1. Unsur-unsur golongan 8A tidak memiliki keelektronegatifan karena terlalu stabil, dan harga keelektronegatifan dipengaruhi oleh afinitas elektron dan potensi ionisasi. Jadi, atom yang mempunyai keelektronegatifan besar berarti cenderung menerima elektron. Nah, teman-teman, untuk sifat-sifat unsur dalam satu golongan, untuk jari-jari atom, potensi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan, keempat itu sangat berpengaruh dengan jari-jari atomnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.